Shalom, bertemu kembali dalam program Means of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya sampaikan hari ini, Kristen Bunglon. Kenapa sampai bunglon? Karena memiliki kemampuan untuk merubah warna kulit, sehingga dikatakan kalau dia berada di tempat yang hitam, dia akan menjadi hitam. Kalau dia berada di tempat yang kuning, dia akan berwarna kuning. Artinya dia selalu berubah-ubah sesuai dengan sikon situasi saat itu. Kita sadari bahwa dunia yang kita hidupi ini, saya menyebutkan dengan dunia yang penuh dengan kompromi. Karena orang dunia katakan orang yang pandai kompromi adalah orang yang hebat. Mengapa orang kompromi? Karena mereka takut berbeda. Tidak berani untuk tampil mengatakan hal yang sebenarnya. Yang kedua, kenapa sampai orang tuh dia kompromi? Karena dia berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Dia mau menyenangkan hati orang yang ada di sekelilingnya, sehingga orang menyebut dia adalah, wah sungguh luar biasa orang ini, baik hati. Sungguh biasa orang ini menyenangkan hati. Kenapa sampai orang itu kompromi? Karena orang ini tidak punya prinsip. Mengapa kita harus berbeda? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Senear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat yang ke-8 katakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Kita melihat, kita membaca cerita ini di dalam firman Tuhan. Bagaimana Daniel dia tuh punya prinsip yang luar biasa. Dia tidak terpengaruh, dia mau tampil beda. Dan dia punya prinsip yang sungguh luar biasa. Karena Daniel punya ketetapan untuk dia tidak terpengaruh dengan lingkungan istana saat itu. Apapun bujukan, apapun ajakan dari rekan-rekan yang saat itu bersama-samanya. Dia punya prinsip yang luar biasa. Makanya kenapa kita harus berbeda? Kita harus menyadari bahwa kita harus berbeda. Karena kita adalah manusia rohani. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang yang harus berbeda. Karena kita adalah buatan sorga. Yang kedua, mengapa kita harus berbeda? Karena standar hidup yang kita miliki juga harus berbeda. Artinya jangan miring ke kanan, jangan miring ke kiri. Kita jangan terpengaruh dengan orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun kita diejek, walaupun kita dinyinyirin, walaupun kita digosipin, walaupun kita dibenci, kita harus tampil beda. Kenapa kita harus berbeda? Karena tujuan kita itu berbeda. Artinya kita harus menjadi berkat dimanapun
kondisi, situasi apapun, kita harus berbeda. Karena kondisi hari-hari ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan terpengaruh, tapi kita harus berbeda. Karena Daniel, dia punya prinsip yang sungguh luar biasa. Dia tidak mau terpengaruh dengan keadaan, lingkungan di saat ia berada. Itu yang harus kita ambil contoh teladan dari Daniel. Bahwa dimanapun kita berada, kita jangan termakan isu, kita jangan kompromi. Karena kita takut kehilangan rekan-rekan kita. Karena teman-teman kita, mungkin mereka mengajak kita, mau mempengaruhi kita, supaya kita mengikuti apa kata mereka. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, supaya kita harus mengatakan yang benar. Kita harus tampil beda. Kita jangan kompromi. Kita harus mengatakan ya di atas ya. Itu adalah sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Makanya Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itulah yang diajarkan sebagai orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya jangan kita mau terpengaruh. Kalau orang itu lagi punya masalah, mereka ngajak, yuk ikut saya aja dong, ikut saya ini, ikut si A, ikut si B. Hanya karena kita takut kehilangan, supaya kita dikatakan solidaritas, maka kita ke A, kita ngomong si B, kita ke B, kita ngomong si A. Kita tidak punya prinsip. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, hari-hari ini kita jangan hanyut terbawa dengan ajakan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang kedua katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tampil beda. Kita jangan kompromi dengan keadaan, situasi di sekitar kita. Makanya kita jangan seperti bunglon. Kalau si A ngomong B, kita ngikut. Dia ngomong C, kita ngikut. Tapi sebagai orang percaya, biarlah hari-hari ini kita rubah mindset kita, pola pikir kita, cara pandang kita. Kita memakai cara pandangnya Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana baik dan mana yang benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti itu yang terbaik. Saya percaya melalui kebenaran firman ini, kita diajarkan supaya kita harus mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan kompromi dengan keadaan sekelilingmu, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun, kebenaran harus disampaikan. Tuhan berkati. Shalom.